Selamat datang, Nila. Selamat bergabung. Iya, halo Rifki. Oke, Selamat datang. selamat datang. Selamat pagi. Gimana di sana cuacanya? Cuacanya lagi cantik banget, sedang Lagi cantik-cantiknya. lagi cerah ya. Di sini kebetulan cuacanya lagi merindu. Jadi Iya, kita di sini lagi kehujanan. asik. Lagi hujan, kayak namanya ya. Lagi iya, kebetulan. Di sana banjir nggak ngomong-ngomong? Banjirnya bukan di Ciputat, tapi banjirnya di negara lain. Di negara lain, di daerah lain. Kebetulan di Ciputat lagi Oh, baik-baik aja. oh lagi baik-baik aja. Iya, Bagus kalau alhamdulillah. gitu. Baik, hari ini kita akan membicarakan puisi kembali ya Kak. Setelah kita kemarin di tanggal 15 sudah Iya, melaksanakan kelas puisi episode pertama. Jadi ini iya merupakan benar-benar. episode kedua dari kelas mentoring puisi yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena Ciputat. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Kifli jadi moderator pada mentoring puisi kelas menulis puisi Forum Lingkar Pena Ciputat. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas nih Kak tentang bagaimana proses kreatif seorang penyair asal Kalimantan Selatan, namanya Muhammad Dafa. Oh, Jadi, jadi memang dia berproses bagaimana dia prosesnya menulis puisi dan sekarang kita pengen membedah proses dari Kanila itu sendiri. Jadi bagaimana Kanila itu berproses di dalam menulis puisi. Terus kita minta tips juga nih di episode kedua ini bagaimana sih menentukan judul, tema, dan isi yang sesuai ketika kita menulis puisi. Oke Kanila, mungkin kita persilakan ke Kanila untuk menyampaikan bagaimana sih proses Kanila di dalam dunia perpuisian. Oke, oke. silakan Kanila. Oke, terima kasih Rifki Hujan. Rifki Hujan. Gara-gara Rifki jadi kita hujan terus nih. Makanya saya sekarang ganti nama jadi cerah nih Kak. Iya, sementara ganti nama jadi cerah dulu ya. Iya, Biar nggak sementara hujan gitu. terus. Soalnya banjir kampung halaman jadinya. Gagal hujan, Oh iya banjir. benar-benar. Banjir. Tapi nggak apa-apa, bawa berkah lah. Amin, amin. Oke, kenalin dulu ya. Kenalin, saya Nila Munasari. Kebetulan aktif di salah satu komunitas bareng Rifki juga, Forum Lingkar Pena Ciputat. Di sini kita sharing-sharing santai aja ya, Ki ya. Iya, santai aja Kak. Iya, santai aja. Hmm. Masih Sambil pagi ngopi-ngopi soalnya. nggak apa-apa. Iya, Iya, masih betul. pagi. Masih ngantuk gitu soalnya. Iya, kita ngobrol inspirasi pagi. Iya, ngobrol inspirasi pagi, bener banget. Jadi tadi gimana sih proses kepenulisan Kamila gitu ya? Melek ya. Jadi Iya. kalau prosesnya sendiri awalnya sih suka nyoret-nyoret gitu kan. Dulu waktu di SMP, SMA itu suka ikut nulis di mading kayak gitu. Terus habis itu suka dipublish. Cuman waktu itu belum terlalu tahu konsep ini kayak gimana, konsep puisi kayak gimana itu belum terlalu tahu banget. Terus pas masuk ke dunia FLP itu mulai banyak diasah lah, banyak lebih tahu di situ. Maka kita ketemu banyak senior di situ. Terus akhirnya suka ikut-ikutan lomba juga, ikut-ikut event. Terus sempet bikin komunitas Suntera Sastra bareng Jamil, Eja, sama Bang Olik waktu itu. Kenal nggak? Kenal kan Bang Olik? Oh, iya, iya, kenal. Iya, waktu itu sempat bikin berempat Suntera Sastra. Terus sampai akhirnya kita bikin lagi keluarga pecinta sastra situ, KPS namanya. Tuh. Itu Disitulah waktu mahasiswa atau ini Kak? Waktu jadi itu mahasiswa waktu atau mahasiswa. oh mahasiswa? Iya. Iya, waktu masih jadi mahasiswa terus ikut-ikut kayak nulis apa ya lomba-lomba, terus ikut-ikut coba di koran kayak gitu. Cuman ya sering juga sih ditolak sama penerbit. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadi kayak ya jadi kayak amunisi gitu sih, biar apa sih sebenarnya yang salah dari kita gitu kalau misalnya ditolak sama penerbit kayak gitu. Oke. Terus Kak?
Itu kan tadi proses kakak di dalam dunia perpuisian. Terus berarti kakak itu Heeh. mulai menulis udah sejak kecil berarti? Iya, tapi nggak sejak lahir juga. Nggak, berarti udah dari sejak SMP gitu ya? Iya, iya, Sampai jadi benar-benar. mahasiswa. Kali Iya. saya ketemu dengan pertama kali kita ketemu di acara itu pertemuan penyair se-Asia Tenggara di Banten. Oh iya, benar-benar benar. Ya, itu Itu pertama kali. 2017 ya kalau nggak salah. Betul, 2017 waktu saya masih awal mahasiswa Iya. di UIN itu. Bersama Bang Zam sama Oh Imam iya, iya. Budiman. Iya, sama Imam Budiman sama Zam waktu itu. Oke. Ya kita Kita lang apa waktu itu event. Ya, gimana? kita langsung aja nih, Kak. Kakak kan ibaratnya udah lama tuh menulis puisi dari anggap aja dari zaman SMP sampai sekarang Mm-mm. udah lulus bahkan masih aktif nulis puisi. Nah, apa sih yang membuat kakak itu betah-betah aja nulis puisi? Sementara kan kita tahu bahwa sekali lagi untuk nulis puisi itu kita harus mempunyai basis ekonomi yang baik. Artinya ketika kita menulis puisi itu tidak ada hal yang dapat kita dapatkan di dalam segi materialistis. Terutama sih kayak Oh gitu. Apa iya. sih yang membuat kakak bertahan di puisi? Iya, kalau dibilang dari segi ekonomi dan materialistis, emang kepuasannya kita nggak terlalu dapet ya. Karena bisa dibilang peminat puisi itu masih minim banget gitu kan. Tapi dari segi kepuasan lahir, kepuasan batin, kepuasan lahir gitu. Karena nggak semua hal yang ada di kehidupan kita bisa kita ungkapin, jadi lewat puisi mungkin bisa kita ungkapin, di situ ada kepuasan tersendiri kayak gitu. Gitu. Bahkan katanya Kanila tadi Mm-mm. sempat bikin komunitas ya. Komunitas. Itu Oh, itu artinya berarti Kanila itu memang orang yang benar-benar mencintai dunia puisi terutama. Mengingat di Ciputat sendiri diskusi mengenai puisi itu terbatas. Itu betul. iya iya Benar benar. nggak sih kayak gitu? Karena yang sering kita temuin hanya diskusi mengenai perpolitikan kampus atau mengenai artikel kelas-kelas yang berbau puisi sepertinya mulai mengangkat sedikit lebih lambat untuk di Ciputat. Oke Kak, kita selanjutnya bertanya nih, apa sih yang biasanya membuat Kanila itu sulit di dalam menulis puisi? Kesulitan apa yang biasa Kakak temui? Tapi sepertinya kan dilihat Kanila itu kayak mudah aja nulis puisi. Ada sempat, pasti semua orang sempat pernah ngerasain sulit gitu ya nulis puisi. Biasanya apa ya, ketika kita padanin kosakata kata yang satu sama yang lain cocok apa enggak di situ. Terus kira-kira nih puisi kita punya amanat apa cuma coret-coretan doang, sampai apa enggak amanatnya gitu. Tuh kayak gitu sih yang kadang ada kejanggalan-kejanggalan ketika menulis puisi kayak gitu. Oke, Kak. Terus mungkin Kakak bisa ngasih kita ini apa namanya? Tips menulis judul, menentukan tema, atau bagaimana sih membuat puisi itu lebih bermakna atau bisa dibilang ada rohnya di dalam puisi. Kadang kan banyak orang nulis Oh iya puisi iya. cuman sekedar mempermainkan kata-kata aja. Jadi Iya diksinya benar. dipersulit dengan istilah-istilah nostalgia, nestapa dan segi lainnya. Yang Hmm. yang bisa dibilang itu cuma mempermainkan kosakata, sementara bisa dibilang itu puisi receh atau puisi cengeng, nggak ada isinya malah. Hmm. Oke, mungkin bagaimana pendapat Kanila mengenai ini dan mungkin Kanila bisa jelasin tuh. Oke, jadi ketika kita mau nulis puisi, sebenarnya nggak usah jauh-jauh dulu ya. Dari hal-hal terdekat kita aja dulu. Misalnya dari kehidupan kita, kayak gitu. Atau apa yang kamu rasain. Misalnya Rifki sekarang lagi ngerasain apa nih, lapar. Ya udah bikin aja puisi tentang lapar misalnya. Terus kalau kita mau nulis puisi, yang paling penting pertama kita tambah wawasan kita dulu. Maksudnya kita baca-baca karya orang lain. Kita baca-baca karya penyair-penyair lain yang mungkin udah punya nama atau mungkin mereka lebih ahli dari kita baca karya-karya mereka gitu. Mungkin dari situ kita bisa tahu warna mereka, terinspirasi dari cara mereka menulis kayak gitu. Terus yang kedua, ketika kita mau menulis puisi,
sebaiknya kita tahu tema apa yang harus kita angkat gitu. Misalnya ketika kita mau nulis puisi, kita mau nulis tentang cinta gitu kan. Cinta itu kan luas ya. Ada cinta ke Tuhan, ada cinta ke manusia, ada cinta ke siapa gitu kan. Nah kita lebih spesifik lagi nih, temanya cinta ke apa? Bisa ke alam, bisa ke manusia, bisa ke Tuhan gitu. Jadi nggak campur aduk kayak gitu. Terus yang ketiga suasana. Ketika kita mau menulis puisi, tadi kan ada temanya. Kita harus dapat roh suasananya di tema kita itu. Misalnya tadi tentang cinta, yang mau kita angkat di situ, cintanya tentang kesedihannya kah? Atau tentang kebahagiaannya, atau penderitaannya, kayak gitu. Itu kita harus tentuin juga. Terus kita harus pinter-pinter milih diksi. Karena ketika kita menulis puisi, artinya kita menulis sesuatu yang nggak kayak cerpen panjang, tapi dia agak padat, singkat, padat, dan jelas, kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati, walaupun kita bermain kata, walaupun kita bermain bahasa, tapi kalau bisa singkat, padat, jelas, kayak gitu. Terus sebisa mungkin ada metafora sih, supaya puisi kita lebih segar, puisi kita lebih hidup gitu. Ada kiasan-kiasan, ada metafora gitu. Biar kedengarannya itu bakal lebih enak dan lebih asik kayak gitu. Terus ada lagi tipografi. Yang keenam ada tipografi. Biasanya setiap penulis itu atau setiap penyair dia bebas menentukan puisinya bentuknya kayak apa gitu. Kayak misalnya Sapardi. Misalnya Sutarji Kalzumbahri bikin puisi yang zigzag, terus bikin puisi yang sepisau pi, sepisau pas, sepisau duri, sepisau luka kalau masalah kayak gitu. Itu bebas-bebas aja. Itu namanya tipografi. Bagaimana seorang penyair menentukan puisinya tuh akan gambarannya tipografinya kayak apa kayak gitu. Mau modelnya wajah terus ada tulisan puisinya itu boleh-boleh aja, atau mau modelnya gambaran apa terus ada puisinya itu boleh-boleh aja gitu. Terus biasanya puisi itu sebisa mungkin ada bunyi dan irama dan rima yang asik kayak gitu biasanya, yang enak didengar, yang bisa didengar gitu. Nah makanya itu kita lagi-lagi seni mengolah kata ya di sini. Terus judul juga penting. Tentuin judul, karena judul yang menarik itu bisa menarik pembaca juga kayak gitu. Misalnya Sapardi Djoko Damono ada Hujan Bulan Juni, itu udah familiar banget kan, orang-orang tuh pasti pada kepo dong, apa sih hujan bulan Juni kayak gitu, apa hujannya di bulan Juni atau bulan Juni itu musim hujan kayak gitu. Nah di situ tuh judul yang menarik itu penting banget gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh juga tertarik dengan apa yang kita tulis. Dari judulnya udah kepo kayak gitu. Terus sederhananya menulis, kalau kita mau nulis sesuatu jujur dari hati dulu. Kalau yang paling sederhana, hal tersimpel jujur dari hati. Kalau kamu mau nulis yang paling sederhana, jujur aja dulu kayak gitu. Karena sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati yang lain kayak gitu. Terus yang ke-10, yang terakhir, mungkin kita harus lebih banyak berlatih. Itu yang paling penting. Membaca, menulis kayak gitu. Karena dua ini saling melengkapi lah. Kalau kita nulis doang, kita nggak pernah baca, itu gaya-gaya kita ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita baca doang nggak pernah nulis, kita pun nggak punya skill buat jadi penyair atau buat jadi penulis kayak gitu. Ya intinya perkaya wawasan kita, perkaya bahasa kita, terus belajar majas-majas, belajar karya-karya orang lain kayak gitu. Dan coba aja, jangan takut buat coba. Intinya kayak gitu. Ya mungkin itu Ki. Oke Kak, tapi menarik, saya mencatat dengan baik kata-kata Kanila. Yang paling saya garis bawah itu
sampaikan sesuatu itu dari hati agar sesuatu tersebut akan sampai ke hati-hati yang lain. Yes. Oke, baik, Kak. Bicara mengenai yang kakak sampaikan tadi, berarti di sini yang ingin saya sampaikan adalah apakah puisi itu memang mereka yang mempunyai feeling yang baik, intuisi yang cukup tajam, sehingga mereka itu dianggap punya bakat dalam menulis puisi, atau setiap orang tuh mempunyai kesempatan untuk menulis puisi? Karena lagi-lagi yang saya rasakan, saya termasuk orang yang cukup memiliki intuisi atau feeling yang cukup tajam, sehingga itu firasatnya tajam. membuat saya lebih gampang menulis puisi. Mungkin Kandila juga sama. Tetapi ada juga orang-orang yang logikanya lebih tajam sehingga mereka tuh kesulitan nulis puisi. Nah, apakah benar jadinya kalau nulis puisi itu hanya untuk orang-orang tertentu atau tidak bisa diasah, atau bagaimana sih supaya kita itu bisa memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menulis puisi? Gimana menurut Kandila soal kasus kayak gini? Oke, pertanyaannya banyak yang nanya kayak gini ya. Menjadi penulis puisi itu sebenarnya bakat atau memang semuanya udah terasa? Iya. Sebenarnya semua orang bisa menjadi penyair, bisa menjadi penulis puisi, bisa menjadi penulis apapun sebenarnya. Karena menulis itu kan bisa dilatih ya. Seiring berjalannya waktu kita terus berlatih, itu nanti bakal makin kasar, bakal makin kaya kosakata kita, dan bakal ada progresnya kayak gitu. Ya mungkin untuk sebagian yang lain, misalnya kayak bisa dibilang mungkin kita punya feeling yang lebih dibanding yang lain, atau jiwa sensitivitasnya lebih tinggi kayak gitu. Itu bisa jadi bisa menjadikan puisi kita tuh lebih hidup, bisa jadi kayak gitu. Kok bisa sih puisinya kayak gimana ya? Kayak suasananya tuh dapat atau gimana? Ya itu sebenarnya kita jujur aja dulu. Kalau kita udah jujur, otomatis orang pun akan kerasa gambarannya, akan kerasa suasananya kayak gitu. Misalnya kita sekarang simpelnya kita bikin puisi tentang corona, pandemi gitu. Kita tulis dengan apa kejadian yang nyata di sekitar kita gitu. Otomatis orang pun akan kebayang apa yang terjadi saat itu kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya menulis itu ya bukan bakat ya, tapi bisa diasah. Terus Kamila, nah tadi kan kita sudah bicara nih mengenai tentang tips kakak, dan ternyata penulis puisi itu bisa diasah dan tidak hanya untuk orang-orang yang tertentu. Sekarang pertanyaan saya mengenai tips-tips yang kakak berikan tadi, salah satunya bagaimana cara memulai untuk menulis pertama atau menentukan tema. Oke, tadi menentukan tema kata Kanila gampang. Kalau kita lapar ya tulis bahwa kita itu lapar. Tapi sulit itu adalah memulai pada apa sih yang harus kita mulai dari sana. Yang bisa dibilang openingnya gimana sih yang biar enak, biar bagus puisi tersebut. Mungkin Kanila punya tips tersendiri. Openingnya biar enak. Biasanya orang suka bingung ya, mulai dari mana kayak gitu. Jadi kalau Kanila sendiri dari hal yang sederhana, misalnya kita lagi duduk, aku duduk di sebelah apa kayak gitu. Kita nggak usah mikirin kata-katanya dulu, bahasanya dulu, metaforanya dulu, tulis aja dulu. Nanti kan ada tahap editing ya. Nanti ketika kita udah ngerasa ini kayaknya pengen dipublish, berarti kita harus edit dong kayak gitu. Terus nanti ketika diedit kita bakal koreksi yang salah-salah gitu. Terus misalnya kita ngelihat hujan, review hujan, bukan. Kita ngelihat hujan misalnya, alam, misalnya apa ya, kita ngelihat hujan terus kita bikin puisi, alam sedang menyirami bumi misalnya kayak gitu. Lalu semerbak bunga-bunga tumbuh di antara taman-taman di sekitar kita misalnya kayak gitu. Gitu aja dulu, yang kita lihat aja dulu. Hal simpel itu. Kayak gitu.
Oke, itu untuk ininya. Tapi tadi Kanila bilang bahwa puisi itu bukanlah seperti cerpen, tapi puisi itu lebih kompleks. Nah, jika memang demikian, berarti apakah pada puisi itu memiliki plot atau tidak? Jadi, memang ada semacam kayak, misalnya kita menceritakan tentang corona, anggap aja tentang corona atau tentang banjir. Jadi di sana yang ingin kita sampaikan adalah supaya pembaca ini diberikan ketegaran untuk menghadapi kasus Ah, corona. Nah, Pak, bagaimana cara kita membuat puisi tersebut supaya puisi tersebut enak dinikmati? Apakah nanti kita masukkan komik di dalamnya ataukah bagaimana di dalam puisi tersebut? Jadi yang membedakan puisi ini dengan cerpen, apakah puisi ini dianggap cerpen yang dipendekkan dan mm. diperbagusi metaforanya, atau puisi itu lebih independen dibanding cerpen? Eh, Sebenarnya puisi itu lebih independen ya. Tapi ketika kita menulis sesuatu yang memang harus kita riset, atau misalnya kayak tentang, ada kan puisi sejarah atau tentang puisi tentang corona yang kita hadapin saat ini. Berarti alurnya juga harus tepat kayak gitu. Kita nggak bisa asal-asal ngarang, asal-asal berimajinasi kayak gitu. Karena semua itu kejadiannya nyata, kecuali kejadiannya imajinatif kayak gitu. Oke. Nah, terus bagaimana dengan kasus ada beberapa puisi yang saya temui, menariknya itu adalah mereka menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dibilang surrealis atau nggak nyata. Hmm. Jadi misalkan kayak aku mencungkil mataku lalu memakannya hidup-hidup. Iya, iya, Itu iya. contoh saya, itu contoh dari saya. Itu Saya psikopat kali menemukan ya, Pak? nggak hal-hal yang nggak nyata. Misalkan ada Ah, ada danau yang diciptakan di dalam hatiku sendiri untuk mengaramkan as, perasaan yang telah hilang selama ini. Misalkan kayak gitu. Jadi ah, ceritanya dia itu membuat kolam atau membuat danau di dalam hatinya. Sementara kita tahu bagaimana bisa seseorang membuat danau di dalam hatinya. Nah, semacam seperti kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk bagian dari diksi atau memang bagian-bagian surrealis tersebut bagian unsur penting juga di dalam perpuisian? iya. Menurut Kanila sendiri itu sih bagian unsur dalam perpuisian juga, bagian unsur penting juga gitu kan. Kan setiap penyair itu dia berhak menentukan warnanya mau kemana, puisinya mau apa gitu. Tapi ya lagi-lagi tadi ketika kita menulis puisi tentang sejarah misalnya, menulis puisi tentang politik, itu berarti kan ada unsur-unsur nyata yang nggak bisa kita asal ngarang kayak gitu. Jadi Iya. harus butuh riset, harus butuh gambaran nyata yang kita nggak asal taruh di situ kayak gitu. Oke, ini salah satu yang paling menarik nih yang ingin saya tanyakan. Kanila berapa lama Uh, membutuhkan waktu untuk menulis satu puisi? Kalau yang buku solo kemarin itu kurang lebih 2 tahun ya. Aku endapin Dua dulu tahun. kurang lebih 2 tahun. Iya. Kenapa harus diendapin dulu, Kak? Karena butuh butuh dipilih-pilih lagi, nggak semua puisi aku taruh di situ gitu kan. Mana yang pantas kira-kira dibaca sama orang lain, mana yang enggak kayak gitu. Terus butuh tahap editing kayak gitu. Dan proses-proses lain yang akhirnya kayaknya terbitin deh gitu. Iya. Itu kan untuk buku. Kalau untuk satu puisi sendiri bagaimana? Misalkan Kanila ditantang untuk Oh, untuk menulis satu puisi. puisi. Iya. Hmm. Berapa Untuk lama satu Kanila puisi membutuhkan waktu? berapa lama? Uh, Iya. Sebenarnya kalau misalnya feeling kita lagi merasakan, misalnya kita lagi ngerasa yang sedih atau emosional kita lagi ini, itu lebih cepat. Biasanya lebih cepat. Moodnya lebih cepat gitu. Tapi Berarti kalau misalnya tergantung mood kita ya, kayak. bisa dibilang kayak gitu sih sebenarnya. Semua orang bisa dibilang kalau nulis puisi, kalau dia ada moodnya itu bakal lebih hidup. Tapi kalau misalnya asal sekedar nulis-nulis aja ya mungkin 2 hari sekali kayak gitu atau 3 hari sekali ya asal diketik-ketik aja di HP sih, sepenggal 2 penggal kayak gitu.
Makanya orang bilang ya, kalau kita lagi sedih itu kadang kita lebih jadi puitis jadinya. Nah, Ketika iya seseorang itu patah benar-benar. hati, orang lebih jadi puitis. Iya benar. Karena orang ketika emosi dia akan lebih jujur. Lebih jujur, bener. Lebih Iya, jujur. Perasaan sensitifnya tuh lagi naik biasanya kalau orang lagi iya. patah hati. Atau lagi jatuh Jadi dia cinta, kayak di sama. sama-sama. Jadi dia kayak di bawah alam sadar gitu. Ketika lagi emosi ya semuanya ngalir aja kayak gitu. Oke. Tadi kita sudah membahas banyak nih Kak. Ternyata Kak Kanila itu Mm-mm. mempunyai pengalaman hebat ya di dalam prosesnya dalam menulis puisi ataupun tips-tips yang Kakak sampaikan tadi itu cukup cukup komplit untuk teman-teman yang sekiranya itu dari awal menulis puisi dan bingung bagaimana menulis puisi yang baik dan benar atau bingung cara mengawali penulisan puisi. Ada 10 tips yang Kakak sampaikan tadi. Kalau Iya. mau lengkapnya nanti bisa dicek videonya ulang karena video ini akan tetap kita tayangkan Mm-mm. di IGTV FLP Ciputat. Oke, sekarang kita mau Iya. nantang Kanila, boleh nggak Kanila ditantang dikit? Bikin apa tuh? Bikin bikin Puisi. bahagia. Bisa, kira-kira bisa nggak kita tantang Kanila untuk nulis puisi dalam kurun waktu 2 menit kira-kira? Oke. Temanya apa dulu nih? Temanya, oh Kanila menantang kembali ternyata. Meminta temanya. Awalnya tadi mau saya bebaskan temanya. Oh gitu. Oke, Ya baik. karena aku suka tantangan. Oke, gitu, baik. Kita kasih tema yang cukup sulit. Gimana, Kak? Sekarang kita kasih Uh, temanya tentang, oke, apa tuh? tentang perempuan yang tertawa melihat banjir. Perempuan yang tertawa melihat banjir. Oke. Iya. Sebenarnya ini baru kepikiran tadi sih. Baru oh ini. Baru kusadari ternyata air selain menjadi sumber kehidupanku, selain bisa terlalu selain menjadi sumber kehidupanku, ternyata hari ini air pun bisa membangunkanku. Karena kan semalam hujannya tuh parah banget, hujannya gede banget dan semua orang lagi pada tidur. Akhirnya semua orang bangun gara-gara air itu. Gimana tuh? Apa airnya tuh membasahi, mencuburkan, menenggelamkan, atau bagaimana? dan dan akhirnya mimpiku tenggelam dalam lautan air yang kulihat sendiri. Oh, luar biasa. Mimpi yang tenggelam. Kecebur dong, Iya, Kak? jadinya kecebur karena kita lagi tidur tiba-tiba ada hujan dan kayak banjir gitu. Oh, iya. Keren sekali, Kanila ya. Nah, kalau kalau kakak Kanila sendiri, tips yang kakak berikan buat teman-teman yang masih memulai untuk nulis puisi apa? Selain yang 10 tips yang kakak sampaikan tadi. Semacam kayak motivasi buat teman-teman agar terus komitmen dan memperjuangkan literasi yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa sekali lagi saya tekankan bahwa menulis puisi itu menulis yang harusnya kita harus mempunyai basis ekonomi terlebih dahulu. Kalau kita ingin bercita-cita menjadi seorang penyair. Ya nggak sih Betul, kayak betul. gitu? Nah, Iya, bagaimana sih motivasi yang harus Kanila sampaikan buat teman-teman yang mempunyai cita-cita atau gairah menjadi seorang penyair? oke. Ini mungkin pertama niat dulu ya. Niatnya buat apa? Kalau niat kita pengen jadi penyair, pengen jadi penulis, ya berarti kita lebih fokuskan ke tulisan kitanya, karya kitanya, kayak gitu. Karena jujur aja menjadi penulis itu bukan hal yang, ya itu kayak tadi, menjamin ekonomi kita ketika kita berada di Indonesia ini kan belum, literasinya belum terlalu didukung ya sama pemerintah kita kayak gitu. Jadi belum menjadi hal yang menjamin kesejahteraan kita ketika kita menjadi penulis. Jadi tapi ketika kita menjadi penulis, wawasan-wawasan kita, apa yang kita punya itu bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu. Dan pertama ya itu tadi niatnya dulu kita buletin, tujuan kamu jadi penulis itu apa gitu. Jadi ketika kamu udah tahu tujuan kamu, kamu akan punya kepuasan tersendiri.
mau nantinya hasilnya kayak gimana pun kamu puas gitu dengan apa yang udah kamu lakuin kayak gitu. Terus jangan takut mencoba sih. Kalau ada event-event apa, coba ikut aja. Kalau ada lomba apa, ikut-ikut aja kayak gitu. Karena dari situ kamu akan terasa terus, terus banyak-banyak sharing sama teman-teman yang mungkin kamu anggap mumpuni di bidang puisian atau di bidang literasi kayak gitu. Mungkin itu sih Ki. Oke, Banyak bener. berlatih juga. Iya bener. Apalagi nih kayak semester 2 terutama. Ikut aja lomba-lomba puisi sebanyak-banyaknya. Kalau menang, siapa tahu Iya. bisa ditukar menjadi beasiswa SAA untuk kawasan UIN sendiri. Atau Nah, iya itu beasiswa-beasiswa juga. lainnya. Nah, iya benar-benar. Iya, iya. Jadi sertifikat-sertifikat itu juga nantinya bakal punya nilainya sendiri sih, tenang aja. Sama melatih kita jadinya lebih pandai membuat kata-kata buat orang yang kita suka. Sepertinya Asik. Kanila Contohnya kayak gimana? jangan membuatku tersenyum-senyum pagi hari, ya kan? Kayak gitu. Oh. Oke, Kanila. Terima kasih banyak Mm-mm. untuk Kanila untuk sharingnya Iya, pada sama-sama. episode 2 penulisan puisi pada kali ini. Alhamdulillah kita sudah banyak mendengar cerita Kanila. Dari mulai dia membuat komunitasnya, terus sama tips-tips yang dia berikan, dan termasuk tadi tantangan yang Kak Kanila jabanin atau Kanila sanggupin untuk menuliskan puisi pada episode kedua kali ini. Oke, masih ada waktu. Sama-sama. Iya, masih ada waktu. Mungkin teman-teman yang kebetulan nonton live streaming kita pada kali ini, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Iya. Atau ada yang mau baca puisi silakan. Sekarang aku mau tantang kamu deh Ki. Asik. Tantang balik nih Kak, boleh Kak? Tantang balik dong. Saya terima tantangannya. Gimana? Bikin puisi tentang pandemi deh. Tentang pandemi. Iya. Oke, pandemi. Oke, tentang pandemi. Pandemi aja nih Kak, pandemi secara umum. Secara umum ya bebas kamu mau artiinnya dalam kehidupan kamu sendiri atau tentang apa, bebas. Oke, baik. Kalau kayak gitu, nah, tentang pandemi, saya lebih menegaskan pada pemakaian masker berarti. Jadi saya ingin memulai boleh. kalimat saya itu dari sini. Mulut di kota, mulut tidak dijual sembarangan. Mereka tidak dilelang dengan harga-harga murah. Karena mulut dan lubang hidung merupakan wadah untuk penampungan napas. Maka ia patut dijaga oleh seorang asuhan ibu sebagai selayaknya anak yang dijuju dan dinina bobokan di dalam asuhan ibu. Ciputat 20 Februari 2021. Iya, jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah bahwa mulut itu sangat penting untuk kita jaga. Sepatutnya seorang anak yang diasuh oleh seorang ibunya. Jadi yang saya mainkan tadi itu adalah diksinya, bahwa yang pertama saya sampaikan pada kalimat yang pertama, mulut itu adalah mahal. Mahal, tidak ada orang menjual mulut atau dilelang dengan harga-harga yang murah atau fantastis karena saking mahalnya. Terus saya kasih lagi tambahan bahwa mulut itu harus dijaga. Penjagaan seperti apa yang kita harapkan? Penjagaan seorang ibu. Ibu itu kan kalau menjaga seorang anaknya pasti dengan penjagaan yang sebaik-baiknya. Nah, karena itu saya sampaikan di ending pada puisi saya tadi, penutupnya. Saya sampaikan bahwa mulut itu patut dijaga selayaknya seorang ibu yang mengasuh kepada anaknya, mengasuh anaknya. Luar biasa. Iya, begitu Kak. Metaforanya main banget ya di sini. Karena ada bekas sejarah kayaknya yang menempel di kepala saya. Oh. Berarti ini ya, melekat sekali. Iya. Oh iya Kanila, sambil menunggu-nunggu pertanyaan, mungkin kita masih mempunyai waktu sekitar 10 menit nih sebelum kita akhiri live streaming kita pada kali ini. Saya penasaran, apa sih yang memotivasi kakak membuat komunitas itu dulunya bersama Eza,
dan Kak Kolik pada waktu itu. Dan di semester berapa itu, kalau boleh tahu? Kalau yang pertama itu kan Lentera Sastra ya. Itu Iya. yang bareng. Oh, ada beberapa komunitas, nih. Ada 2, tapi pertama dilahirinnya sama Lensa, Lentera Sastra itu. Oh, Lentera Sastra. Oke. Ada berapa orang di sana, Kak? Kalau Lentera Sastra 4, aku, Eja, Jamil, sama Bang Oli. Berempat. Terus dari situ, karena kita punya hobi yang sama, punya minat yang sama, akhirnya kebentuk lagi lah KPS, Keluarga Pecinta Sastra gitu. Dan di situ di dalamnya juga banyak anak-anak FLP yang lebih dominannya mereka yang mumpuni di bidang sastra kayak gitu. Tapi dalam seni apapun sebenarnya bisa. Tapi waktu itu kita biasanya bikin event Hari Puisi Indonesia ya, Hari Puisi Ciputat. Maaf. Hari Puisi Ciputat di tahun 2018. Iya. Karena waktu itu 2018. saya ikut lombanya. Iya, dan Rifki waktu itu pemenangnya. Iya, masih melekat di kepala. masih melekat ya, bener-bener. Jadi dari situlah kita bikin komunitas, bikin event-event sambil seru-seruan, sambil belajar juga kayak gitu. Oke, apa pertanyaan ini terlalu sensitif menurut kakak? Saya ingin bertanya, mengapa kakak sampai membuat komunitas baru sementara waktu itu kakak juga di FLP? Apakah ini dulu FLP atau bagaimana menurut kakak Nila sendiri? Kalau boleh tahu. Sebenarnya di FLP juga ada kelasnya kan, ada kelas sastra, ada kelas kelasnya. Jurnalis dan lain-lain. Iya. Gitu. Tapi waktu itu supaya kita lebih lebih dekat ruangnya gitu. Kita mau spesifik ke sastra kayak gitu. Akhirnya kita bikin komunitas yang sama-sama kita senang sama dunia ini kayak gitu. Baranglah kita bikin komunitas sastra itu dan ternyata peminatnya banyak. Yang di KPS pun alhamdulillah ya panitia HPC Hari Puisi Ciputat yaitu anak-anak KPS, anak-anak FLP juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kita masih anak bawangnya lah. Anak bawangnya FLP. Pada intinya hampir sama aja ya kayak yang di FLP juga main ke KPS dan KPS juga main ke FLP. Sama aja, karena emang orang-orang situ juga sih sebenarnya. Orang-orang situ aja juga. Iya. Oke, terus itu gimana? Kalau sekarang apakah KPS itu masih mengadakan berbagai acara atau bagaimana? Kita jadi promosi KPS nih jadinya. KPS-nya masih ada, cuman mungkin karena kesibukan dan pandemi ya, jadi kita agak ini sedikit gitu, agak terbatas gitu sedikit. Oke. Baik Kanila, mungkin kita sudahi dulu untuk live streaming kita pada kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kelas mentoring puisi episode ketiga. Nanti akan diinfokan lagi melalui IG FLP Ciputat. Apa ada closing statement? Iya, ada closing statement lagi dari Kanila atau udah cukup? Mungkin ini ya sedikit. Oke, baik. Puisi closing statement. Cintai dulu puisiku sebelum kelak kau cintai seutuhnya aku. Masya Allah. Bagaimana tuh mencintai seutuhnya aku? Oke, baik Kanila. Luar biasa Kanila. Jadi untuk mencintai Kanila, cintai dulu puisinya supaya lebih mengenal siapa sebenarnya Kanila itu sendiri. Bisa. Oke, baik Kanila. Terima kasih banyak Kanila untuk waktunya pada pagi Sabtu kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan lampirkan pertanyaannya di kolom komentar nantinya, di mana pada video kali ini akan kita post di IG FLP Ciputat. Oke Kanila, terima kasih banyak. Salam literasi. Sama-sama. Salam literasi. Sehat selalu. Oh, ada yang nanya. Tapi kita udah tutup ya. Maaf kalau gabung, alhamdulillah, dan terima kasih banyak adanya komunitas belajar puisi. Oke, nanti pertanyaannya mungkin kalaupun ada beritanya bisa dilihat di video sebelumnya. Mungkin sudah terjawab oleh Kanila. Baik Kanila, terima kasih banyak. Oke. Kita tutup dengan assalamualaikum.